Macam-macam alat dan bahannya, ya, ada beberapa macam alat dan bahan. Nanti kita bahas satu-satu apa fungsinya. Oke, ini yang pertama manekin. Manekin ini atau slip on, juga biasa disebut orang slip on atau manekin, ini sebagai alat peraga atau sebagai pengganti model dalam membuat sanggul. Ya, terus ini yang kedua, sisir perapi sasa. Ini fungsinya untuk merapikan rambut yang sudah disasa. Terus ini sisir sasa untuk menyasa rambut. Ini sisir garpu untuk sanggul, ya. Ada sisir garpu lain juga untuk perawatan. Ini sisir garpu untuk sanggul. Ini fungsinya untuk merapikan sasakan. Selanjutnya ini jepit bebek. Jepit bebek ini berfungsi untuk menahan sasakan atau sunggar yang telah dibuat. Terus ini harnal, ini untuk menyatukan cemara ke rambut asli agar dia tidak goyang atau tidak lari-lari. Terus ini jepit lidi. Jepit lidi ini berfungsi untuk menjepit rambut. Terus ini hairpin, merapikan rambut-rambut yang terlepas, yang keluar-keluar. Ini fungsi hairpin, dia lebih kecil. Dan ini karet gelang untuk mengikat rambut. Itu alat-alat yang digunakan. Selanjutnya itu bahan kita ada yang digunakan dalam pembuatan kuku tepu ini, yaitu cemara yang bertulang, ya, cemara yang panjang. Terus yang kedua ini harnet, berfungsi untuk membungkus sanggul agar terlihat lebih rapi. Dan yang ketiga yaitu kosmetik yang digunakan ialah hairspray. Hairspray berfungsi untuk merapikan rambut. Itulah alat bahan dan kosmetik yang digunakan dalam pembuatan sanggul nasional, yaitu sanggul ukal tekuk. Oke, langsung saja kita masuk ke proses kerja, bagaimana proses membuat sanggul ukal tekuk tersebut. Yang pertama, langkahnya yaitu rapikan semua rambut ke arah belakang. Ini disisir menggunakan sisir perapi sasa, rapikan semua rambut, ya. Dan yang kedua itu mengambil lungsen. Lungsen ini diambil dari bagian tengah depan, seperti ini, selebar 1 ibu jari sebagai pengikat sanggul tekuk nantinya. Ini disisakan terlebih dahulu, bisa diikat dengan jepit bebek agar dia tidak menyatu dengan rambut lainnya. Setelah disisakan, kita lanjut untuk membuat sunggar. Ini membuat sunggar. Terlebih dahulu kita bagi rambut bagian depan dan belakang. Bagian depan ini kita bagi dua, kiri dan kanan, sebatasan di atas telinga. Ini harus rapi, lurus, agar nanti sunggarnya itu terlihat lebih rapi. Rambut belakang itu diikat menggunakan karet gelang yang sudah dijepit dengan jepit lidi. Karena kalau karet gelang saja susah membuka dan juga nanti menyangkut dengan rambut-rambut, apalagi kalau kita menggunakan model asli, ya. Terus selanjutnya kita rambut bagian depan disasak selapis demi selapis. Ini dimulai dari tengah belakang. Jadi disasak selapis demi selapis, diambilnya itu jangan terlalu besar agar sasakannya lebih padat. Ini hanya menyisakan lungsen untuk bagian depan. Jadi semuanya habis disasak dengan rapi. Penyasakannya itu dengan ujung sisir sasak, jangan terlalu ditekankan sampai ke dalam. Dan nanti akan susah melepaskan sasakan. Setelah semua rambut disasak, ini kita menyasak mulai dari bagian belakang, ya, agar tidak kusut bagian depannya. Setelah semua selesai disasak, disemprot sedikit dengan hairspray agar sasakan tidak turun dan bagian belakang kiri kanannya dijepit dengan jepit lidi. Seperti ini. Ini untuk penahan dalam membuat sunggar nantinya. Setelah dijepit, selanjutnya rambut disisir lagi ke arah belakang, agak sedikit ke atas. Ini disisir menggunakan sisir perapi sasa. Sisir yang rapi dimulai dari bagian tengah, kiri dan kanan. Setelah terbentuk sunggar, selanjutnya dibantu dengan menggunakan jepit bebek agar sunggar tersebut lebih tahan kedudukannya dan lebih rapi.
Perhatikan keseimbangan sunggar kiri dan kanan. Ini berarti kalau untuk membuat sanggul kita harus berada di depan kaca, karena bagian depan itu harus terlihat seimbang, karena kalau kita membuat sanggul itu kan nampaknya hanya bagian belakang. Makanya harus membuat sanggul posisinya di depan kaca. Agar si sunggar tampak lebih rapi, dapat disemprot dengan hairspray. Ya. Seperti ini sunggar. Rambut yang tersisa kita satukan dengan rambut asli ke belakang. Selanjutnya kita memasang cemara. Cemara yang bertulang tadi yang sudah dijelaskan, ini akan membentuk sanggul ukal tekuk. Cemara disatukan dengan rambut asli yang bagian belakang, dijepitkan dengan jepit lidi, dan dibantu dengan harnal agar lebih kuat. Rambut yang bersisa disatukan dengan cemara tulang dan ditutup dengan harnet agar tidak terlepas. Selanjutnya kita membentuk ukel. Ukel di sini setelah cemara terpasang dan disisir dengan rapi, selanjutnya ditekuk ke kiri. Putarkan ke kiri terlebih dahulu. Kemudian dibelokkan ke atas pangkal cemara. Sisa cemara yang jatuh di sebelah kanan pangkal cemara disisir rapi. Nah, selanjutnya ini tekukan cemara sebelah kanan, kemudian dibalik atau diputar ke dalam dan dirapikan. Selanjutnya, sisa rambut cemara ini diikatkan ke pangkal cemara sampai habis. Setelah sanggul terbentuk, sanggul ini disatukan dengan sunggar dengan jepit lidi agar lebih kokoh. Selanjutnya sanggul ditutup dengan harnet agar terlihat lebih rapi. Lungsen bagian depan tadi dilepas, kemudian disisir ke belakang, lalu turun melalui belahan ukel. Jadi dia ada di belahan ini. Sanggul dirapikan kembali dengan hairspray. Perhatikan keseimbangan sanggul dengan sunggar, ya. Jadi perhatikan besarnya tekukan diusahakan agar sama dengan yang di sebelah kiri sehingga tampak rapi. Sedangkan besar kecilnya tekukan ini disesuaikan dengan besarnya kepala dan bentuk wajah si klien. Baiklah, inilah hasil dari proses kerja pembuatan sanggul nasional, kali ini sanggul ukel tekuk. Seperti